Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman sekalian yang sedang menonton video ini. Pada video kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kode Etik Fisioterapi Indonesia. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nyalawati Ambar Pratiwi dengan NIM P27226020085. Lalu yang kedua ada Oksi Azizah Al-Fatah dengan NIM P27226020086. Dan saya sendiri Peter Harbia Wodamosa dengan NIM P27226020087. Dan yang terakhir ada Rasendria Irhab Jagadita dengan NIM P27226020087. Maka dari itu teman-teman, kepada yang sudah bertugas sebagai presentator, dipersilakan untuk mempresentasikan. Pengertian kode etik berasal dari dua kata yaitu kode dan etik. Kode artinya tanda yang disetujui dengan maksud tertentu. Sementara etik itu berasal dari kata bahasa Yunani yaitu ethos yang memiliki arti watak, adab, dan cara hidup. Secara singkat, kode etik merupakan pedoman tingkah laku atau aturan yang harus diikuti dan ditaati oleh anggota-anggota suatu tertentu. Kode Etik Fisioterapi Indonesia merupakan kumpulan peraturan etika profesi, penyimpangan profesi fisioterapi yang mengabdikan profesinya di Indonesia. Profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik. Sikap dan perilaku profesional fisioterapi dalam memberikan pelayanan. Yang pertama, menghargai hak dan martabat individu. Yang kedua, tidak bersikap diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada siapapun yang membutuhkan. Yang ketiga, memberikan pelayanan profesional yang jujur, berkompeten, dan bertanggung jawab. Yang keempat, mengakui batasan dan kewenangan profesi dan hanya memberikan pelayanan dalam lingkup profesi fisioterapi. Yang kelima, menjaga rahasia pasien atau klien yang dipercayakan kepadanya kecuali untuk kepentingan pengadilan atau hukum. Selanjutnya adalah peran dan fungsi kode etik fisioterapi. Yang pertama, kode etik ini menjadi fondasi utama ciri profesi profesional fisioterapis di samping standar kompetensi dan standar pelayanan. Dengan adanya kode etik ini, maka profesi fisioterapi yang mendasarkan diri pada metodologi ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, kode etik ini akan menjadikan profesi fisioterapi memiliki mekanisme kontrol yang paling tinggi dalam pengabdiannya pada kehidupan, yaitu moral. Dengan implementasi kode etik ini, maka pelayanan fisioterapi adalah pelayanan yang profesional etis. Sebagai profesional, kita menyadari bahwa hubungan profesi dengan klien, dengan profesi lain, dan dengan lingkungan kerja berkembang semakin kompleks. Untuk contoh kasusnya, Siska mengeluh nyeri pada leher dan tulang belakang dan sempat menjalani fisioterapi atau sekadar pijat. Setelah sembuh, ia kembali bekerja seperti biasa. Namun, keluhan bagian tulang belakang muncul lagi setelah beberapa bulan kemudian. Siska menjalani terapi chiropraktik. Randall sebagai fisioterapis yang menanganinya mengangkat kepalanya dan dikeretek atau diputar ke kiri dan ke kanan, lalu diambil pinggulnya, diputar ke kiri dan ke kanan. Prosesnya mungkin hanya 5 menit saja.
Saat sudah di rumah, Siska meringis kesakitan pada bagian lehernya dan langsung dilarikan ke UGD di RSPI. Berdasarkan catatan medis tim dokter di RSPI, Siska juga mengalami kesemutan pada bagian belakang leher hingga lengan dan bagian belakang lehernya mengalami bengkak. Diduga ada pembuluh darah yang pecah dan harus segera dilakukan MRI. Sayangnya, Siska sempat kehilangan kesadaran dan denyut jantungnya melemah, sehingga MRI tak bisa segera dilakukan jika kondisi tidak stabil. Dalam kondisi itu, sekitar pukul 6, dokter menyatakan bahwa Siska telah meninggal dunia. Selanjutnya adalah untuk penyelesaian yang diambil oleh pihak keluarganya adalah menempuh jalur hukum. Alfian, selaku ayah dari Siska, tak pernah menyangka bahwa Siska meninggal dunia karena awalnya hanya masalah di tulang belakang. Keluarga pun melaporkan kasus dugaan malapraktik oleh dokter asing ke Polda Metro Jaya pada 12 Agustus 2015. Saat itu, Randall sudah 2 kali dipanggil untuk dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian. Namun, ia tak pernah memenuhi panggilan dan diketahui sudah kembali ke negara asalnya di Amerika Serikat. Randall diduga tak memiliki izin praktik di Indonesia. Alfian berharap pihak berwenang bisa memberikan pengawasan dan peraturan yang lebih ketat mengenai kompetensi dokter maupun terapis yang berpraktik. Alfian juga mengingatkan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih pengobatan. Saksi pelanggaran. Saksi-saksi pelanggaran kode etik seorang fisioterapis menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1363 Menkes SK 12/2001 tentang registrasi dan izin praktek fisioterapis Menteri Kesehatan Republik Indonesia bab 7 mengenai sanksi. Next. Dalam prakteknya akan diberikan sanksi-sanksi tegas berupa 1. Pasal 23 ayat 1, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada fisioterapis yang menggunakan pelanggaran terhadap ketentuan keputusan ini. Ayat 2, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 23 di atas dilakukan melalui A. Peringatan lisan atau B. Peringatan tertulis, dan C. Pencabutan surat izin praktek fisioterapi. Ayat 3. Organisasi fisioterapi profesi dapat mengusulkan sanksi administratif kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota terhadap fisioterapis yang melakukan pelanggaran terhadap keputusan-keputusan ini. Nomor 2. Pasal 24 ayat 1 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dalam mengambil tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 butir C terlebih dahulu mendengar pertimbangan dari Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan atau MDTK tingkat provinsi sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku. Ayat 2 dalam hal MDTK tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 24 di atas belum terbentuk. Pertimbangan diberikan oleh Majelis Perbinaan dan Pengawasan Etika Pelayanan Medis Provinsi. 3. Pasal 25, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota memberikan tembusan kepada organisasi profesi setempat untuk setiap pencabutan SIPF. Yang keempat, pasal 26, pimpinan sarana kesehatan yang tidak melaporkan fisioterapis yang melakukan praktik sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 yang berbunyi pimpinan sarana pelayanan kesehatan wajib melaporkan fisioterapis yang melakukan praktik pada sarana pelayanan kesehatannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dengan tembusan kepada organisasi profesi dan atau memperkerjakan fisioterapis tanpa izin dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Selanjutnya yang kelima, pasal 27 terhadap tenaga fisioterapis yang sengaja melakukan praktik fisioterapi tanpa mendapatkan pengakuan atau adaptasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 yang berbunyi ayat 1, fisioterapi lulusan luar negeri wajib melakukan adaptasi untuk melengkapi persyaratan mendapatkan SIF. Yang kedua, ayat 2, adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 6 dilakukan pada sarana pendidikan milik pemerintah. Ayat 3, untuk melakukan adaptasi fisioterapi mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Fisioterapi Provinsi. Yang keempat, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dengan melampirkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan transkrip nilai ujian yang bersangkutan. Ayat 5, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menerbitkan rekomendasi untuk melaksanakan adaptasi. Ayat 6, fisioterapi yang telah melaksanakan adaptasi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, pemimpin penyelenggaraan pendidikan fisioterapi wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat mengenai peserta didik yang baru lulus selambat-lambatnya 1 bulan setelah dinyatakan lulus pendidikan fisioterapi. Berikut adalah daftar pustaka, hasil pencarian kami, sumber-sumber kami untuk melengkapi makalah dan presentasi yang sudah kami buat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami yang sekiranya menyinggung hati teman-teman sekalian yang menyaksikan. Sekali lagi, apabila ada kekurangan, mohon diterima. Maka dari itu, kami tutup presentasi kami pada kali ini, di video kali ini. Sekiranya ada pertanyaan, silakan cantumkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.